Paolo Maldini, Leo, tidak ada pemain yang tidak bisa dijual. Paolo Maldini menegaskan bahwa Rafael Leo ingin bertahan di Milan tetapi bukan berarti dia tidak dapat dijual. Sang direktur menegaskan jika Milan tidak akan membayar sebagian dari dendanya untuk Sporting CP. Pemain sayap Portugal itu kontraknya akan berakhir pada Juni 2024. Rossoneri telah melakukan pembicaraan dengan agennya Jorge Mendes mengenai kesepakatan baru, tetapi tampaknya belum mencapai kesepakatan untuk saat ini. Pemain berusia 23 tahun itu berutang lebih dari 16 juta euro kepada mantan klubnya Sporting CP setelah mengakhiri kontraknya secara sepihak pada tahun 2018. Dia bergabung dengan Lille sebagai agen bebas pada waktu itu sebelum menyelesaikan transfer 30 juta euro ke Milan pada 2019. Leo memiliki situasi berbeda yang datang dari transfernya ke Lille, kata Maldini kepada La Gazzetta dello Sport. Ini berdampak, lawan bicaranya sering berubah, tetapi Rafa berterima kasih kepada kami dan saya memperhitungkan apa yang dia katakan. Rafa memahami bahwa jalan untuk beberapa tahun ke depan harus di Milan. Dia memahaminya dan dia mengatakannya. Akan ada negosiasi dan kami tahu bahwa pemain kuat harus dibayar untuk nilainya. Jika tim meningkat lebih jauh, dia akan memiliki segalanya untuk dilakukan lebih banyak lagi. Kemudian tentu saja tidak ada yang tidak bisa dijual di tim manapun di dunia ini. Laporan terbaru di Italia menunjukkan bahwa Milan siap untuk menawarkan Leo kontrak baru senilai 6,5 juta euro per tahun. Tetapi sang striker juga ingin raksasa Serie A itu membayar sebagian dari dendanya, sesuatu yang sepertinya tidak akan dilakukan oleh Milan. Ketika ditanya apakah dia optimis mencapai kesepakatan dengan Leo, Maldini menjawab, "Ya, dengan dia, tapi kami tidak ada hubungannya dengan Sporting CP." Gary Lineker minta Southgate pasang Tomori sebagai bek utama Inggris. Striker legendaris Inggris yaitu Gary Lineker mempertanyakan keputusan manajer Gareth Southgate yang tidak menurunkan Fikayo Tomori sebagai bek utama The Three Lions. Pada jeda internasional bulan September ini, Fikayo Tomori mendapatkan panggilan dari Southgate untuk membela timnas Inggris. Sayang, bek AC Milan itu tak pernah bermain di dua laga yang dimainkan oleh timnas Inggris saat keak 0-1 dari Italia dan seri 3-3 kontra Jerman di ajang UEFA Nations League. Gareth Southgate justru memainkan Harry Maguire yang secara ironis bek berusia 29 tahun itu sebenarnya jarang bermain untuk Manchester United musim ini. Keputusan Southgate yang mengutamakan Maguire ketimbang Tomori pun mendapatkan kecaman dari banyak pihak, tak terkecuali dari Gary Lineker. Pria dengan koleksi 48 gol bersama The Three Lions ini menuntut Southgate untuk lebih mempercayai Fikayo Tomori di lini belakang timnya jika Inggris ingin sukses di Piala Dunia 2022 mendatang. Ada pemain bernama Tomori yang tampil bagus bersama AC Milan. Begitu tulis Lineker di akun Twitter resmi miliknya @GaryLineker. Sejak pindah dari Chelsea ke AC Milan di Januari 2021, Tomori memang meroket drastis performanya bersama Rossoneri. Sang defender terhitung telah meleksi 71 penampilan bersama Milan di semua ajang dan sukses mencetak 2 gol dari jumlah penampilannya itu. Tomori sendiri bahkan masuk dalam 11 pemain terbaik untuk kompetisi Serie A musim lalu, pasca mengantarkan Milan meraih Scudetto pertama mereka dalam kurun waktu 1 dekade terakhir. Kejutan, cari pengganti Ibrahimovic, AC Milan siap datangkan striker mematikan milik Ajax. Klub pesaing Liga Italia Serie A AC Milan dikabarkan siap untuk merekrut striker milik Ajax Amsterdam Mohamed Kudus sebagai pengganti Zlatan Ibrahimovic. Mohamed Kudus akhir-akhir ini tengah menjadi sorotan lantaran performa apiknya saat berhasil mencetak gol saat Ajax Amsterdam dikalahkan oleh Liverpool pada laga beberapa waktu lalu.
Perlahan namun pasti, Mohamed Kudus menjelma menjadi salah satu pemain andalan yang sering merepotkan lini pertahanan lawan. Hal inilah yang lantas membuat Mohamed Kudus menjadi incaran baru AC Milan yang akan didatangkan dalam waktu dekat. Dilansir dari Tuttosport, AC Milan ingin datangkan Mohamed Kudus guna gantikan peran Ibrahimovic yang dikabarkan akan segera hengkang akhir musim ini. Sebelum diincar AC Milan, Mohamed Kudus juga sempat hampir menginjakkan kakinya menuju klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers. Namun pada saat itu, Wolverhampton justru lebih memilih untuk mendatangkan Sasa Kalajdzic yang kini justru harus absen panjang karena mengalami cedera ACL. Bukan tanpa alasan jika AC Milan membutuhkan sosok seperti Mohamed Kudus untuk menambah daya gedor lini serang. Sejauh ini, Mohamed Kudus telah berhasil mencetak 7 gol dalam seluruh penampilan bersama Ajax Amsterdam musim ini. Hal inilah yang tampaknya membuat AC Milan melihat sosok pemain asal Ghana tersebut menjadi sosok yang pas untuk mencari the next Ibrahimovic nanti. Sven Botman hianati AC Milan demi uang Newcastle. Maldini, kami punya sejarah emas. Direktur sekaligus legenda AC Milan Paolo Maldini mengakui jika klubnya sudah mencapai kesepakatan dengan Sven Botman pada bursa transfer musim panas 2022 lalu. Hanya saja kemudian Newcastle United menyambut hasil deal yang sebenarnya sudah rampung tersebut dan sukses mengamankan servis bek asal Belanda tersebut. Saga Botman adalah salah satu drama paling menarik dari bursa transfer terbaru, dengan AC Milan dan Newcastle United sebagai favorit teratas untuk mendapatkannya. Defender sentral berkaki dominan kiri tersebut secara terbuka menyatakan minatnya untuk memperkuat Rossoneri maupun The Magpies karena kedua klub punya proyek yang sama menariknya. Laporan dari Gianluca Di Marzio menunjukkan jika AC Milan telah mencapai kesepakatan dengan Sven Botman untuk menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun plus gaji 2,8 juta euro. Maldini tidak menampik jika timnya boleh kalah jika bicara masalah uang, namun kebesaran AC Milan tidak akan pudar karena satu pemain menolak datang. Justru batalnya Sven Botman ke San Siro telah membuka jalan bagi transfer besar lain untuk dituntaskan. Theo Hernandez cedera, Stefano Pioli panggil lagi pemain buangan AC Milan. Stefano Pioli dikabarkan bakal memanggil kembali pemain buangan AC Milan demi menambah situasi cedera anak asuh andalannya Theo Hernandez. AC Milan harus mendapati bahwa berlangsungnya jeda internasional berdampak buruk bagi kondisi fisik sejumlah pemain. Salah satu yang membuat Rossoneri merasa begitu merugi adalah kabar cederanya Theo Hernandez, bek sayap kiri andalan mereka. Theo awalnya pamit dari San Siro setelah menjalani laga pekan ke-7 Liga Italia 2022-23 guna memenuhi panggilan tugas negara bersama timnas Prancis. Baru menjalani latihan persiapan sebelum laga, pemain berusia 24 tahun itu sudah dipulangkan oleh timnas Prancis ke Milan. Penyebabnya, Theo ternyata mengalami masalah serius di bagian aduktor kanannya, sehingga dipastikan perlu menjalani perawatan penyembuhan cedera. Diagnosa proses penyembuhan cedera Theo lantas diprediksi butuh durasi waktu perawatan yang cukup lama, bahkan sampai sekarang belum bisa ditentukan. Stefano Pioli selaku pelatih kepala Milan otomatis tidak akan bisa mengandalkan Theo setidaknya dalam 2 laga terdekat. Hal yang menjadi masalah, Pioli tidak memiliki pelapis sepadan di skuadnya untuk menambal sementara kehilangan Theo. Melansir Calcio Mercato, satu-satunya pemain yang juga berposisi sebagai bek sayap kiri dan kemungkinan besar bakal diandalkan Pioli adalah Fode Ballo-Touré.